asing, namun perkenankan saya untuk memimpin doa dalam agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sempurna. Sepanjang hari ini Tuhan boleh jaga hidup kami dengan baik. Hari ini kami boleh masih ada, kami masih boleh bernafas. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami dalam mata kuliah isu-isu kritis manajemen pendidikan. Kami mohon bantuan Tuhan dalam kuliah kami pada malam hari ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami boleh menjalani setiap aktivitas kami dengan baik. Kau berkati juga Bapak Paulus Tuera, dosen kami yang akan mengajari kami, memberkati dia, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan kekuatan, kesehatan, agar dia boleh menjadi kami yang baik. Dalam hati doa kami siap buka perkuliahan kami pada malam hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih ya atas doa yang sudah dibawakan. Semoga Anda semua tetap semangat ya, dan diharapkan boleh mengaktifkan kamera ya sebagai tanda keaktifan kita. Jadi dalam kegiatan pada hari ini kita akan membahas salah satu isu kritis manajemen pendidikan sehubungan dengan tantangan moralitas dunia pendidikan saat ini. Ya, jadi ini juga beriring dengan jalannya teknologi, perkembangan zaman, globalisasi. Ya, maka juga kita tidak dapat menampik dengan munculnya moralitas ya yang menandakan juga sebagian dari perkembangan zaman saat ini. Ya. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita memahami ya salah satu isu kritis ini supaya bisa menjadi menjadi hal yang ya boleh pertanda bagi kita untuk kita menghindari atau kita mengikutinya. Ya, kalau kita melihat sebetulnya tantangan moralitas dunia pendidikan ya bisa kita lihat ya, dan sebetulnya nyata saat ini ya. Misalnya kita masuk pada kekerasan pada anak-anak ya. Jadi Anda boleh lihat di layar ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Dan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari misalnya tahun 2011 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Karena pada misalnya tahun 2019 terjadi 2.178 kasus kekerasan. Dan pada tahun 2012 ada 3.512 kasus. Dan selanjutnya Anda bisa lihat bahwa banyak kasus kekerasan yang sebetulnya sudah terjadi pada anak-anak. Selanjutnya ada juga kasus pengasuhan 3.160 kasus, dan begitu banyak angka-angka yang sebetulnya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Ya, ini merupakan juga tantangan dalam moralitas dunia pendidikan yang tidak berpengaruh juga di dalam pendidikan kita saat ini. Mungkin sekarang ini kalau dibuat survei juga yang baru, ya mudah-mudahan menjadi menurun. Tetapi bisa juga tingkat kekerasan tetap ada di mana-mana. Sehingga kita melihat bahwa misalnya kasus kekerasan ini yang boleh terjadi sebetulnya di mana-mana, termasuk juga di Indonesia, merupakan hal yang perlu kita waspadai setiap saat ya.
Mengapa demikian? Karena ini kita juga merupakan bagian dari orang-orang juga yang harus mengubah dunia. Apalagi kita yang belajar atau masuk dalam dunia pendidikan saat ini. Ya. Kita bisa melihat bahwa misalnya juga terjadi tawuran antar pelajar ya. Data tawuran antar pelajar misalnya pada remaja di Indonesia, fenomena tawuran antar pelajar itu bukan lagi hal yang asing ya. Misalnya berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, ada sebanyak 26 kasus tawuran terjadi di Jakarta Timur. Ini ya barangkali tahun 2018 ya. Ada 8 kasus ya. Di Jakarta Pusat 13 kasus. Di Jakarta Selatan 2 kasus ya. Nah, dan barangkali juga di daerah kita ada kasus demikian ya. Tawuran antar pelajar. Tapi mudah-mudahan sudah meredah ya. Ya, kemudian data juga permasalahan remaja di Indonesia ya. Ya, tahun 2012 ada 60 kasus kematian karena geng motor ya. Tawuran pelajaran dan pelajar dan sebagainya. Ini merupakan angka-angka yang sebetulnya bisa menyatakan kepada kita bahwa dunia pendidikan sangat memprihatinkan ya. Ini kan tawuran juga anak-anak juga merupakan tanggung jawab dalam dunia pendidikan ya. Sehingga saat ini sudah digalak-galakkan tentang pentingnya pendidikan karakter saat ini ya. Jadi pendidikan sebetulnya harus dapat menjadi filter untuk mencegah dampak-dampak yang negatif yang ditimbulkan diakibatkan adanya perubahan zaman. Ya, jadi mengapa demikian? Karena pendidikan sebetulnya berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat penting bagi kita untuk melihat kondisi yang sesungguhnya. Ya. Jadi pendidikan itu memberikan kemampuan kepada kita, termasuk kita bangsa Indonesia, untuk adanya potensi peserta didik agar sebetulnya menjadi manusia yang beriman ya, dan bertakwa kepada Tuhan. Bukan terjadi sebagaimana misalnya perkelahian, tawuran, atau juga sekarang pembulian ya. Nah, ini tidak sesuai dengan makhluk yang berakhlak sehat ya. Kita harus sebetulnya kreatif ya, mandiri ya, dan menghindari banyak hal yang berhubungan misalnya dengan hak asasi manusia. Jadi ini menjadi tugas juga dalam dunia pendidikan. Dan ini kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bab 2 khususnya pada pasal yang ketiga. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana kesiapan pendidik ya. Jadi agar pendidikan mencapai tujuannya dalam membentuk manusia yang semakin manusiawi, kita mampu menghadapi era perkembangan zaman dan perubahan global. Sehingga sekarang ini dibutuhkan seorang pendidik yang mentalnya kuat, moralnya tangguh, dan profesionalisme yang tinggi. Jadi guru pada dasarnya akan menjadi pengalih berbagai nilai, baik kearifan, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi guru tidak saja mengajar di kelas, tapi juga membina karakter ya, mendamaikan ya, dan menjadi contoh dan teladan, terutama di dalam dunia kebaikan, kedamaian. Jadi dibutuhkan kesiapan dari seorang pendidik ya untuk mampu melakukannya dengan baik ya. Sehingga kalau ini kan kita berbicara tentang moralitas.
Kata moral sebetulnya berasal dari bahasa Latin mos, moris ya, yang berarti sebetulnya adat istiadat, kebiasaan, cara, atau juga tingkah laku, termasuk juga kelakuan ya. Ya. Dan ini eh, berhubungan juga dengan akhlak atau juga tabiat ya. Dan moralitas ini sebetulnya adalah sifat moral atau keseluruhan asas dari nilai yang berkenaan dengan yang baik atau juga yang buruk ya. Jadi moralitas itu berhubungan dengan hal baik atau hal buruk ya. Tentu kita bisa mampu menilai mana yang dapat dikatakan baik atau juga mana yang dikatakan buruk ya. Tentunya sebagai orang yang sudah lama ya mengecap di dunia pendidikan, jadi kita bukan sekedar belajar teori tetapi mampu mempraktekkan ya. Dan anak-anak akan menilai tabiat yang kita sudah nyatakan dalam hidup kita ya. Apakah lebih banyak berkenan dengan hal yang baik atau hal yang buruk ya. Itulah kita akan berbicara tentang moralitas ya. Jadi konsep moralitas berhubungan dengan kita melaksanakan kebaikan dan juga menghindari yang buruk ya. Itu konteks bagaimana kita belajar hubungan dengan moralitas ya. Sehingga pada prinsipnya untuk berbicara tentang moralitas ini kita sebagai insan-insan pendidik kita mampu memperlakukan prinsip malum vitandum bonum faciendum. Artinya apa? Jadi yang jahat kita hindari, yang baik kita lakukan. Itu prinsip moralitas ya. Jadi bukan sebaliknya, yang jahat dilakukan, yang baik dihindari. Tapi prinsip kita sebetulnya kita melakukan sebanyak hal yang baik ya, yang berkenan dengan banyak orang. Jadi bukan yang sebaliknya. Nah itu sebetulnya pepatah Latin yang bisa mengartikan apa itu arti moralitas ya. Malum vitandum, jadi kejahatan kita hindari. Seringkali kan kalau kita memilih ya orang di antara memilih yang baik atau yang jahat, mereka tidak memilih yang baik atau yang jahat, yang menyenangkan, yang menguntungkan. Cuma seringkali yang menguntungkan lebih banyak berhubungan dengan ketidakbaikan ya. Misalnya orang ingin menjadi kaya dengan cara cepat, ya misalnya dia melakukan korupsi ya. Kemudian dia ingin mempunyai nilai yang baik, ya misalnya dengan cara yang tidak benar ya. Nah, ini juga melawan prinsip moral ya. Atau dia memberikan kesaksian palsu ya. Yang penting dia mendapatkan uang ya. Jadi menginformasikan yang tidak benar. Nah, dia artinya melaksanakan yang tidak baik. Dan kita bisa lihat termasuk juga dalam diri kita sendiri. Apakah kita lebih banyak melaksanakan kebaikan atau juga kejahatan dalam hidup kita? Ini yang menilai adalah diri kita sendiri. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita ya. Sehingga sebetulnya bukan hal yang yang baru membuat terjadinya misalnya kekerasannya, karena sebetulnya dunia pendidikan ya belum mampu mendidik anak-anak bahkan juga orang-orang yang untuk melakukan semakin banyak hal kebaikan. Ya, kita lihat saja bahkan di antara pemimpin atau juga di misalnya di kaum baik legislatif, eksekutif maupun juga orang-orang yang kita anggap dapat memberi contoh, tapi sering melakukan hal yang tidak baik ya. Nah, kita bisa mencari contoh-contoh sendiri dalam kehidupan kita, sehingga tak jarang anak-anak pun mengikuti kejahatannya. Apalagi kalau dia hidup di lingkungan yang kurang baik ya, maka tabiatnya akan mau tidak mau
terbiasa dengan yang kurang baik ya. Ini juga menjadi tanggung jawab bukan juga hanya setiap guru tapi juga setiap bangsa Indonesia ya. Setiap kita menjadi tanggung jawab semua ya. Jadi tidak boleh dibebankan saja kepada orang tua, guru atau ya semua berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam konteks pendidikan saat ini. Itu berhubungan dengan moralitas ya. Nah, ini juga masih apa? Jadi untuk membangun moralitas yang baik sebetulnya kita sudah harus membimbing anak-anak yang sejak kecil ya. Ya, untuk ya misalnya dalam konteks kejujuran. Kalau dulu misalnya masih kita kenal dengan ada kantin kejujuran ya. Barangkali ini sudah tidak ada lagi ya. Di mana anak-anak atau siswa-siswa boleh membeli tanpa perlu dijaga ya. Dijaga apa eh, dijaga kalau sekarang kan biasa orang masuk toko ya, kemudian dia membayar dicek barangnya apa tapi kak apakah berlaku Anda tidak usah menunjukkan barang Anda langsung membayar sesuatu ya. Mengapa banyak orang sekarang misalnya kehilangan dompet di jalanan ya ya memang ada juga kelalaiannya tetapi mungkin yang mengembalikan dompet Anda ya hanya satu di antara 100 ya. Ya, jadi biasanya kehilangan 100 yang dikembalikan hanya satu orang ya. Karena apa? Karena orang menganggap itu kelalaian dari apa yang kehilangan itu sendiri. Jadi tidak ada eh, rasa moralitas kebaikan untuk mengembalikan apa yang menjadi bukan miliknya. Ya. Nah ini jadi bagaimana menjalankan moralitas ini atau kebaikan ini itu juga merupakan bagian dari baik produk budaya atau agama, tapi juga dalam konteks dunia pendidikan saat ini. Jadi setiap perilaku atau tindakan kita, kelakuan kita melakukan juga berhubungan juga dengan kebiasaan kita. Kalau kita memang biasa jahat ya, maka ini akan kembali dalam pikiran kita, dalam nurani kita akan hilang ya. Karena kita sudah berbiasa melakukan yang jahat. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita orang baik, kita menjalankan tanggung jawab kita. Barangkali juga ada guru-guru yang misalnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak memikirkan gaji yang dia dapatkan. Atau juga sebagai kepala sekolah ya. Menjalankan tugas ya, melaksanakan kebaikan, melaksanakan visi misi sekolah ya. Tetapi mungkin ada juga yang masih berpikir saya bekerja seturut gaji yang saya dapatkan ya. Kalau perlu saya bekerja melebihi, saya mendapatkan upah melebihi kerja yang saya laksanakan. Nah, ini menjadi prinsip juga dalam kehidupan banyak orang. Bagaimana kita mencari kerja yang sedikit, tetapi boleh mendapatkan uang yang banyak. Ini menjadi pertanyaan juga dalam masalah moralitas dalam kehidupannya. Jadi menjadi isu bagi kita saat ini untuk setiap pemimpin ya untuk melaksanakan kebaikannya. Seringkali juga tidak dicek ya untuk orang yang apa masuk kerja mungkin hanya diberikan apa keterangan ya diberikan yang penting Anda dapat memberikan keterangan adanya surat apa kelakuan baik dari kepolisian ya. Tapi kan apakah dites juga bagaimana moralitas Anda setiap hari dalam menebarkan kebaikannya? Apakah Anda tidak mempunyai cacat sekalipun sehubungan dengan apa kebaikan yang Anda bawakan setiap saat ya? Nah, ini menjadi juga pertanyaan bagi kita sekalian. Ya. Jadi tanda-tanda sebetulnya kejadian yang ada di atas ini yang sudah disampaikan ya terjadi misalnya perkelahian lahir, terjadinya kebencian, permusuhan, itu menandakan bahwa moralitas sebetulnya bangsa kita
atau juga orang-orang yang melakukan misalnya kejahatan, termasuk juga pencurian, penjamretan, penculikan. Nah, ini berhubungan dengan moralitas ya, karena mereka barangkali mencari sesuatu tanpa memikirkan keselamatan orang banyak. Jadi berbuat jahat hanya sekedar gengsi saja, gengsi antar sekolah, atau menjamret hanya untuk kepentingan ekonominya saja, tidak melihat orang yang dijamret ya. Barangkali juga sampai ada yang harus terbunuh ya. Nah, ini tidak melihat lagi aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan itu juga barangkali dari hal yang besar juga bisa menjadi hal-hal yang sebetulnya sudah dilaksanakan mulai dari hal-hal yang kecil ya. Sehingga sebetulnya syarat untuk diterima sebagai seorang pemimpin yang baik harus bebas dari perilaku-perilaku yang amoral ya. Jadi amoral sebetulnya yang melawan kebaikan, yang sifat-sifat yang jauh dari kebenaran ya. Kita barangkali juga dapat menilai ya, siapa-siapa entah diri kita atau orang lain yang sebetulnya jauh dari kebaikan, atau barangkali kita sendiri yang termasuk bagian dari itu. Kita mencari keuntungan ya tanpa melihat nilai kebaikannya. Jadi kita misalnya bekerja tidak sesuai dengan yang ditargetkan bagi kita ya, bekerja asal-asalan ya, yang penting ya mengisi daftar hadir misalnya ya, atau kita juga mencari misalnya mencari nilai tidak sesuai dengan dengan standar yang berlaku ya, artinya hanya menciplak saja tulisan atau karya orang lain ya, itu juga merupakan tindakan moral yang kurang baik ya. Nah, atau juga antar guru misalnya ya, bekerja tidak sesuai dengan tupoksi yang yang diharapkan ya. Jadi dia hanya masuk kelas saja, tidak memperhatikan misalnya tentang sikap anak-anak ya. Dia cuek saja kalau anak-anak bermain ya, bukan menjadi tanggung jawab saya. Yang penting saya hanya mengajar saja ya. Ya, tidak memperhatikan mereka yang terlambat, yang tidak masuk kelas ya. Bagi dia bukan menjadi tanggung jawabnya. Ini menjadi tantangan juga bagi guru pendidik ya. Ya, bagi sebagian insan ya. Saat ini termasuk kita ya. Di antara 4 kompetensi guru yang ada, kompetensi kepribadianlah yang sering dipublikasikan pada kita saat ini sebagai aspek kepribadian atau karakteristik. Nah, di mana di sini kan sudah dikatakan tadi, karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang, mentalitas, sikap, dan perilaku pendidik yang berkarakter. Nah, jadi kalau kita sudah berkarakter ya, mempunyai rasa tanggung jawab, nilai kejujuran, kebaikan, dan banyak hal lainnya, menjadi contoh juga bagi semakin banyak orang, termasuk juga bagi anak-anak didik kita. Sehingga terjadinya gejala misalnya tawuran atau ya termasuk juga kejahatan yang muncul ya bisa dikurangi karena tanggung jawab yang kita laksanakan sudah kita laksanakan secara maksimal. Jadi kalau anak-anak kita dari kecil sudah diajarkan kebaikan untuk bersifat jujur, tidak mencuri, tidak menghina orang lain ya, atau juga melaksanakan tugasnya dengan baik ya, maka sebetulnya kehidupan moral bangsa kita ini akan lebih mudah diatur ya. Karena bangsanya atau rakyatnya sebetulnya mempunyai sifat moral ya.
Artinya mereka mau menjalankan kebaikan dan menghindari kejahatan. Seringkali juga kalau kita melihat terjadi pembulian orang lainnya atau penghinaan, kita membiarkan karena apa? Tidak terjadi pada kita, ya. Kita melihat ada kejahatan, kita justru lari, ya. Tidak bersama-sama menghalau kejahatan itu, ya. Nah, berarti kita di pihak lain kita menyetujui adanya juga kejahatannya, ya. Kita sudah misalnya melihat orang sudah merencanakan kejahatan di satu instansi, kita membiarkan, ya. Nah, ini menjadi juga tantangan dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi seringkali bukan hanya pengetahuan yang diajarkan untuk anak didik, ya, atau juga insan-insan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, tapi juga yang perlu diajarkan ialah karakter, ya. Cuma sering untuk karakter hanya diberikan saja nilai baik, kurang baik, cukup, ya. Tetapi tidak merupakan bagian satu nilai, ya, untuk misalnya menaikkan kelas atau, ya, kalau perlu sebetulnya diberikan nilai misalnya 4 atau 2 kalau dia kurang baik, dan itu mempengaruhi misalnya dalam tingkat kenaikan kelas, ya. Seringkali orang juga yang penting dia pintar, ya, dia nakal juga tidak jadi masalah, ya. Yang penting tugasnya dia laksanakan dengan baik, ya. Ini menjadi juga konteks tantangan bagi isu kita saat ini bagi moralitas, ya. Moralitas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Jadi untuk apa kita bergelar misalnya S2 sekarang ini atau juga S3, tetapi sebetulnya tidak ada kejujuran dalam kepribadian kita, ya. Nah, ini apalagi misalnya menghadapi misalnya dunia politik yang bagaimana seringkali di dalam ada kan istilah kita kenal dengan black campaign, ya. Artinya kalau kita sebagai calon, ya, tidak mengungkapkan visi misi kita dengan baik, kita lebih mudah menjelekkan saja orang lain, ya, supaya kita yang dipilih, ya. Ini juga menjadi tantangan, ya. Kita lebih takut melihat kebaikan kita, ya, bagaimana kita melihat saja kejelekan orang lain, ya, supaya kita yang dipilih oleh orang lain, ya. Nah, ini menjadi tugas, ya, dalam dunia pendidikan supaya hal-hal ini bisa dihindari. Dan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bagi tantangan guru pendidik, jadi harus menyadarkan anak-anak, ya, untuk memberikan pelajaran pendidikan moral. Kalau dulu kan masih ada namanya pendidikan moral Pancasila, dan itu memang dimulai dari rumah, tetapi juga dalam konteks pendidikan formal juga harus diajarkan di sekolah. Ya, di sekolah itu berhubungan dengan konteks pendidikan, entah para kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, termasuk juga mulai dari dinas pendidikan, oleh pemerintah, bagaimana mengajarkan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Sehingga sebetulnya kalau nilai-nilai moral sudah diajarkan, sebetulnya tidak perlu lagi penjara di dunia ini, ya. Tidak lagi diperlukan sidangnya pembunuhan atau sidang penghinaan atau pencemaran nama baik, ya. Karena peserta didik atau juga insan masyarakat semua mempunyai sikap untuk menjalankan yang baik, ya, dan juga menolak yang buruk, ya. Nah, mungkin ini hanya ada dalam satu kerajaan damai di mana tidak ada lagi orang yang merasa dihina atau merasa dirugikan. Nah, semua melaksanakan yang baik, ya. Nah, ini menjadi tantangan kita saat ini, ya. Jadi kalau Anda sebagai guru harus sadar bahwa sekolah itu juga merupakan sumber pembelajaran moral, ya. Kalau Anda juga memimpin satu instansi, Anda merupakan juga bagian dari orang juga yang mengajarkan juga tentang moral dan kebaikan, ya. Jadi kalau misalnya Anda pemimpin perusahaan hanya mengejarkan mencari keuntungan semata-mata, ya, tidak pernah ada rasa kemanusiaan untuk memberi bonus atau
intensif kepada bawaan Anda, maka sebetulnya menjadi tantangan bagi dunia moral saat ini. Ya, jadi misalnya dalam olahraga saja, kalau orang hanya mencari prestasi juara, kalau kita mengantar anak-anak kita ya dan diberi beban kepada kita yang penting harus juara pertama untuk kegiatan lomba, ya, dengan cara apapun ya. Misalnya untuk mendapatkan lomba misalnya cepat tepat dan kita mencari kunci jawabannya. Ya. Kalau perlu menanyakan kepada panitia apakah ada kunci soal untuk apa atau untuk soal olimpiade ya. Karena apa? Tujuan kita kan mencari juara ya. Tetapi tidak menanamkan sikap-sikap yang positif ya, yang berhubungan dengan nilai-nilai etika ya. Jadi ini kita bisa lihat ini sering terjadi juga dalam perlombaan. Ini kan perlombaan sebetulnya antar sekolah, antar kelas. Tujuannya bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi meningkatkan prestasi. Atau juga di olahraga adanya persaudaraan atau fair play. Cuma seringkali orang balik ya. Mereka mencari prestasi ya. Bahkan di tengah lapangan seringkali terjadi tawuran ya. Ya. Terjadi jegal menjegal ya. Bahkan ada yang sampai korban ya. Karena tujuannya itu kemenangan ya. Semata-mata prestasi supaya dibanggakan oleh banyak orang. Nah, ini menjadi tantangan bagi juga dunia pendidikannya. Nah, jadi kita bisa melihat apakah anak-anak kita pernah mendengar ya, jadi bersyukur kalau ada guru-guru atau juga siapapun Anda melihat bawaan Anda atau anak didik Anda menjadi contoh panutan dalam kebaikan. Atau sebaliknya, justru Anda melihat kenapa anak didik Anda begitu lulus dari sekolah Anda justru tidak mengharumkan nama sekolah ya. Justru membawa dampak buruk ya bagi sekolah Anda ya. Karena ternyata dia tidak pernah diajarkan kebaikannya. Tidak pernah diajarkan menolong orang lainnya. Dia pernah diajarkan sikap toleransi ya. Sehingga begitu dia tamat di sekolah dia tidak pernah mengenal itu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau dijalankan dengan baik maka di Indonesia ini wujud persatuan akan semakin nampak. Atau juga dalam sebetulnya kehidupan kita hanya lebih menekankan konteks kedaerahan saja ya. Seringkali secara tidak sadar anak-anak di sekolah misalnya kita biarkan mereka yang satu suku bergaul ya atau satu agama bergaul ya, tidak pernah Anda terlibat dengan mereka. Ini bisa juga memupuk dari kecil rasa persaudaraan hanya teman yang sedekat atau hanya dengan sesama jenis ya. Banyak perempuan dekat dengan perempuan ya, satu agama dengan satu agama atau juga satu daerah dengan satu daerah, sehingga tidak pernah Anda memberikan pemahaman pentingnya persatuan satu dengan yang lain. Nah, sehingga ke depan seringkali kan kita juga mengenal ada kejahatan yang jadi menyingkirkan ras tertentu atau menyingkirkan misalnya orang yang tidak sedaerah dengan saya. Bahkan juga sampai dalam lingkungan pekerjaan. Kita menjadi pemimpin, kita melihat ya, tidak melihat kemampuan, tetapi kita melihat sebetulnya apakah orang itu dekat dengan saya. Misalnya yang kita sebagai pemimpin perusahaan, ya kalau tinggal 2 orang yang diterima ya cari saja yang satu daerah. Nah, jadi tidak melihat kapabilitas atau kompetensi dari orang itu. Ya. Nah, ini menjadi juga tanggung jawab kita. Ya. Jadi sebetulnya isu dalam dunia pendidikannya. Seringkali orang hanya dilihat gelarnya ya untuk masuk kerja ya. Mau masuk sekolah ini ya harus minimal S2 ya. Tidak memberikan syarat ya minimal dia berbuat mempunyai kebaikannya. Barangkali syarat itu tidak ditanyakan ya. Ya, yang penting Anda untuk kepala sekolah misalnya S2. Cuma kan
Ya baiknya kalau dia S2 juga itu ya mempunyai moralitas yang baik, dapat menjadi contoh bagi guru-guru, bagi apa insan-insan yang dididik ya. Itu sebetulnya karena kata moralitas atau juga seringkali juga diistilahkan dengan karakter yang baik ini kurang mendapat perhatian ya. Baik juga dalam dunia kerja ya. Jadi orang langsung melihat ini pendidikannya tinggi ya langsung masuk kerja. Ya dia komputernya lincah ya langsung saja. Tapi tidak melihat eh, kebaikan dari seorang itu atau kemampuannya melaksanakan kebaikannya atau kejujurannya ya. Jadi nanti kejujuran nomor nomor 10 ya. Yang penting dia apa? Dia mampu. Nah, dia apa? Ahli bidangnya. Nah, tetapi moralitasnya ditinggalkan. Ini sebetulnya yang saya angkat sebagai isu saat ini dalam dunia pendidikan saat ini. Ya, bagaimana sebetulnya dia misalnya apa melaksanakan tanggung jawabnya dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Ada yang begitu jadi pemimpin dia langsung bersifat otoriter ya. Artinya segala keputusan hanya berada di tangan dia. Ya, dia tidak pernah berefleksi untuk apa yang dia pernah lakukan. Tidak pernah mendengar bawahannya. Yang penting saya sekarang menjadi pemimpinnya. Nah ini juga sehingga nanti terjadi demonstrasi ya, baru dia tahu bahwa ternyata yang saya buat sebetulnya memberikan rasa kurang puas, misalnya terhadap guru atau juga terhadap bawahannya, ya. Karena yang dilaksanakan misalnya hanya semacam mata mencari prestasi ya. Jadi sekolah kita harus berprestasi, kalau tidak guru-guru dihukum ya. Ya. Karena saya juga akan dihukum misalnya di dinas atau karena prestasi kita atau misalnya biasanya kalau tingkat kelulusan harus 100% ya. Kalau tidak saya akan diganti. Kendati anak-anaknya bodoh misalnya ya. Jadi dibuat supaya bagaimana anak-anak berhasil dicarilah kunci jawaban. Yang penting tujuannya lulus ya. Ya, anak-anak yang tidak pernah disiplin sekolah dinaikkan kelas ya. Kenapa? Yang penting jumlah naik kelas itu semakin banyak ya. Tidak pernah barangkali yang penting dianggap sukses ya. Saya pikir Anda bisa memahami. Jadi istilahnya yang tujuannya yang penting tercapai. Ya. Nah, jadi ada pepatah Latin yang mengatakan media mala non sanctificat finis bonum ya. Artinya cara yang cara yang jahat tidak akan menyelesaikan tujuan yang baik ya. Ya. Jadi misalnya kalau Anda melakukan kejahatan untuk kebaikan, kebaikan itu tidak ada nilainya ya. Misalnya Anda menaikkan kelas, itu kan kebaikan, menaikkan kelas seorang anak ya. Supaya Anda dibuat baik ya. Tetapi dengan cara yang tidak baik ya. Misalnya ya nilainya buruk semua ya. Tetapi ditulis saja baik 7 ya, padahal sebetulnya nilainya 4 ya. Tetapi nanti saya sebagai guru dianggap kurang baik, jadi saya kasih tinggi saja ya. Ya. Jadi sebetulnya niat kita baik ya, supaya anak-anaknya kalau barangkali tidak naik kelas secara psikologis ya anak itu akan merasa lebih tertinggal kan. Kita naikkan saja ya. Atau kita juga tidak memberikan hukuman ya kepada orang yang berbuat salah itu. Ya. Kita kan menjalankan kebaikan ya. Walaupun sudah ada kesalahannya di bawahnya, harusnya sebetulnya ditegur. Tetapi barangkali karena saudara saya atau karena dia anak pejabat ya mau menegur dia, jangan-jangan saya yang disalahkan ya. Atau juga kita sudah lihat ada kesalahan orang lain atau teman kita biarkan ya. Ya. Ini kan yang menjadi dunia moralitas semakin terendah karena orang terkungkung dengan kehidupannya sendiri. Sudah ada kejahatan di depan mata tetapi dibiarkan.
Ya, bahkan itu kejahatan berkembang terus ya. Ya, misalnya terjadi pencopetan dalam bus ya, semua orang takut ya. Nah, ya mungkin barangkali yang pencopet itu menggunakan apa senjata tajam. Tetapi kalau kita berani melawan bersama-sama, maka tidak ada kebiasaan orang untuk berani mencopet ya. Ya. Nah ini misalnya ini sehubungan dengan tantangan moralitas kehidupan. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga atau ibu keluarga atau juga dalam rumah sendiri lingkungan, tapi semua orang ya, guru, kepala sekolah, ya semua saja yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi saya rasa Anda boleh petik yang sehubungan dengan tantangan ya isu saat ini yang saya coba angkat ya, bagaimana moralitas ya, termasuk juga moralitas para pemimpin kita ya. Jadi yang baik kita ikuti, kalau misalnya ada ketidakbaikan jangan kita ikuti ya. Jadi ada juga prinsip kita ABS ya, asal Bapak senang atau juga asal pejabat senang. Kendati pejabat itu sudah salah, ya kita ikut. Yang penting dia senang ya. Kendati yang sudah dilakukan ini mengarah kepada tindakan yang tidak benar, kita mengatakan baik Pak atau baik Bu, itu sudah benar ya. Tidak apa-apa ya. Kendati kita sudah merampas hak orang lain, tetapi karena maksud kita untuk misalnya supaya kita tidak dilengsarkan ya, kita mengikuti kejahatan saja ya. Kita mengikuti arus yang sebetulnya tidak benar. Nah, inilah menjadi tantangan moralitas isu juga dalam termasuk dunia manajemen pendidikan. Jadi kalau kita misalnya sebagai pemimpin ya, kita menempatkan orang yang sebetulnya tidak sesuai ya. Ya. Tetapi kita yang berkuasa, kita tempatkan saja. Yang penting kita yang berkuasa saat ini. Ya. Mau cocok orangnya mau tidak, yang penting saya yang menempatkan ya. Sehingga rasa keadilan itu tidak ada ya. Orang yang sesuai bidangnya, ini kebetulan juga dibahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Jadi orang tidak sesuai bidangnya ditempatkan ya. Kemudian orang juga yang ditempatkan tidak menolak ya. Ini kan mumpung ya, kebiasaan aji mumpung ya. Kebetulan mumpung ya saya kenal orangnya, ya bersyukur ya. Kalau kendati banyak orang yang sebetulnya punya hak menempati posisi kita ya, yang sebetulnya. Tetapi ya mumpung kita yang berhubungan ya kita berani ya. Nah itulah dalam dunia. Memang kalau moralitas ini harus kita jalankan, ya, berarti kita memang sudah tidak berada di atas tanah lagi ya. Kita sudah melayang-layang ya. Memang yang ada di dunia ini ya. Jadi orang-orang baik harus mempengaruhi orang-orang yang kurang baik ya. Nah, jadi kalau semakin banyak orang baik, semakin banyak nilai moral yang ditanamkan, maka kejahatan akan semakin sedikit. Tetapi kalau terlalu banyak ya orang yang jahat yang kurang baik, maka suka sekali untuk memperbaiki orang baik ya. Jadi itulah inti tantangan moralitas dalam dunia pendidikan. Jadi Anda boleh petik ya hal-hal mana yang bisa berguna, hal-hal mana yang bisa kita tinggalkan. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi sambungan dengan isu yang ketiga saat ini yang disampaikan. Kalau ada dipersilakan. Ya. Kalau tidak ada juga tidak usah dicari-cari. Silakan kalau ada ya. Ya. Oke, sebelum kita menutup ya. Yang cuma menanggapi sedikit. Silakan ya. Memang materi kita pada malam hari ini sangat menarik sekali ya. Menyentuh saya juga sebagai seorang guru. Ya, karena ini tantangan moralitas dunia pendidikan ini di sekolah juga ya luar biasa. Seperti yang sudah sampaikan tadi tentang pembulian, nah itu marak sekali di sekolah. Nah itu menjadi tantangan kami sebagai guru, bagaimana membentuk karakter anak. Nah diperhadapkan juga dengan orang tua. Kadang-kala ketika guru membentuk karakter anak, ada orang tua yang tidak menerima. Malah mereka bilang guru membunuh karakter anak. Nah itu juga menjadi tantangan kita sebagai guru.
Kira-kira Amir, titik apa yang harus kami lakukan sebagai seorang guru untuk menjawab tantangan ini ketika diperhadapkan dengan orang tua yang mengatakan guru membunuh karakter anak ketika anak dididik. Terima kasih, Nel. Oke, sebelum menjawab mungkin ada yang boleh menanggapi, nanti menjawab sekalian ya, atau ada sambungan dengan ini ya. Masih ada yang ingin menanggapi ya, atau ada kesan lain ya sambungan dengan tantangan moralitas ini ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya sebagai guru ya, sambungan dengan pertanyaan dari Tresia Cornelia ini ya, kita harus punya prinsip ya. Jadi bonum malum vitandum, artinya kejahatan dilawan ya, bonum faciendum, kebaikan dijalankan ya, itu harus menjadi prinsip. Jadi artinya selalu berbuat baik, menolak kejahatan. Cuma kan sering terjadi bagi kita bukan menolak kejahatan atau menolak kejahatan, apakah hal itu menguntungkan bagi saya? Seringkali kan yang terjadi, hal ini tidak menguntungkan bagi saya, untuk apa saya ambil pusing ya. Ini kan sering terjadi ya. Untuk apa saya memasalahkan? Kan tidak merugikan saya. Ini menjadi pertanyaan yang hakiki. Tetapi kalau kita melakukan prinsip yang kebaikan tadi, ya, yang jahat dikalahkan atau dihindari, yang baik dilaksanakan, itu pun membawa konsekuensi ya. Konsekuensi artinya apa? Anda barangkali akan didepak, dimarahi oleh barangkali orang tua, barangkali juga oleh kepala sekolah atau teman guru ya. Jadi seringkali orang jujur itu bukan ditemani, bisa saja dimusuhi ya. Karena kejujurannya, dia menceritakan hal yang benar, ya. Barangkali dengan kebenaran hal yang dia ceritakan bisa membuat sekolahnya dianggap tidak baik, tapi yang dia katakan benar ya. Atau dia membela yang benar, tetapi tidak mendapat balasan yang baik ya. Jadi hanya sedikit orang yang benar ya, yang sudah yang benar, misalnya melaksanakan tugas dengan baik ya, tetapi sering dihargai yang justru tidak melaksanakan tugas ya, tidak menjadi contoh ya. Barangkali juga Anda pernah merasakan Anda sudah membuat yang terbaik, bukan Anda yang dipilih sebagai guru teladan. Anda kan bisa membandingkan ya, atau kepala sekolah teladan ya, dia biasa-biasa saja, tetapi kenapa dia yang dipilih ya. Tetapi Anda tidak mampu mengkritik ya. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa memang cocok dia menjadi guru yang terbaik, yang terpilih? Karena saya lihat memang sesuai ya. Kalau memang semua orang sudah berpikiran demikian, berarti moralitas memang sudah dilaksanakan ya. Kalau misalnya orang tua menilai, ya anak saya dihukum, ya memang cocok ya, memang perlu dia dihukum. Supaya apa? Dia lebih disiplin ya. Karena di rumah juga dia susah diatur ya. Tapi ada sebagian orang tua justru kalau misalnya anak dihukum ya langsung membela ya. Membela ya, menanyakan alasannya ya. Memang itu ada beda kebiasaan yang sekarang yang dengan yang dahulu. Kalau dahulu kalau anak dihukum dan melaporkan ke orang tuanya, barangkali akan ditambah hukumannya. Karena dipercaya bahwa guru itu menghukum sudah sesuai ya, untuk kebaikannya. Nah, jadi kembali termasuk juga dikatakan tadi masalah pembulian yang ada di sekolah ya. Jadi kita harus turut bertanggung jawab ya. Bahkan juga kalau ada yang pendiam kita dekati, jangan-jangan dia ada ketakutan atau dia diancam ya. Artinya kok anak ini pendiam, dia pintar ya. Kenapa dia takut masuk kantin ya? Karena jangan-jangan dia masuk kantin pernah dirampas makanannya ya. Nah, itu jadi banyak hal ya harus. Jadi kita tidak boleh membiarkan adanya kejahatan yang berlangsung ya. Entah di sekolah atau di mana saja Anda berada, atau di kantor Anda ya. Jadi jangan takut bersaksi, kesaksian tentang kebenaran. Cuma kan kalau di kantor atau di mana saja, ini menjadi dilema bagi kita. Akan melanjutkan kehidupan kita atau
supaya dapur kita senantiasa berasap ya. Itu kira-kira istilah yang boleh sampaikan ya. Mau membawakan kebenaran tapi saya bisa dipecat ya. Ya, sama dengan yang saya katakan tadi ya. Atau juga saya diancam karena melakukan satu kebenaran. Ya. Nah, ini menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Jadi kalau sudah semakin banyak orang baik ya, maka lebih mudah sebetulnya kejahatan dikalahkan. Tetapi kalau sudah sama banyak ya, agak susah ya. Ya, agak susah. Ternyata hanya saya sendiri yang melaksanakan kebaikannya. Hanya saya sendiri yang tidak membiarkan pembuliannya. Guru-guru lain membiarkannya atau mengatakan ini kan hanya hal-hal sepele ya. Ya. Akhirnya anak itu ada yang sampai takut ke sekolah ya. Ya. Anak kita harus mengejar ya. Mengapa dia takut sekolah? Rupanya pernah diancam harus diberikan duit oleh kakak kelasnya. Ya, kalau tidak maka saya akan pukul kamu ya. Itu cuma contoh yang sederhana saja. Nah, jadi ini termasuk juga dalam tantangan yang ada di mana saja kita berada. Ini bukan hanya contoh di sekolah, tapi juga di kantor dimanapun Anda berada. Jadi Anda sebetulnya untuk menjalankan kehidupan ini, ya dua hal Anda harus berpegang ya. Sehubungan dengan tanggung jawab tugas Anda dan tanggung jawab moral Anda. Jadi sebetulnya kalau Anda mendapatkan kekayaan dan keuntungan, tetapi atas cara yang tidak berkeadilan, sebetulnya itu tidak akan tidak akan abadi ya. Ya. Karena Anda harus lagi mencari hal juga yang tidak baik ya. Tetapi kalau Anda buat banyak kebaikan, kena tidak sedikit ya, hanya sedikit yang didapatkan, itu sebetulnya menjadi tanda kepuasan hati ya. Untuk Untuk selalu berbuat yang baik ya. Nah, jadi itulah yang barangkali komentar saya dengan pertanyaan dari Tresia Cornela Kelangi ya. Nah, jadi terima kasih. Ya. Barangkali masih ada. Kalau tidak ada, jadi Anda boleh menambah catatan Anda dimasukkan sehubungan dengan tantangan moralitas dunia pendidikan. Anda boleh tambah contoh-contoh sendiri Anda ya. Bagaimana nilai moralitas Anda, apakah sudah benar-benar ada dalam dunia pendidikan atau masih terlalu sulit, masih bagaikan meluruskan benang yang sudah kusut ya. Ya, di mana orang sebetulnya sudah seharusnya mendapat haknya, tetapi honornya lama sekali dibayar ya. Itu kan merupakan tanda dunia pendidikannya. Sudah syarat-syaratnya sudah diikuti, tetapi mengapa pembayarannya pencairan dana begitu lama ya? Karena harus juga sudah ada misalnya sifat atau kebiasaan, kalau Anda cepat mendapatkan hak Anda harus memberikan uang pelicin ya. Padahal sudah merupakan hak Anda. Itu kan sering terjadi. Ya, Anda sebenarnya sudah lulus ya. Tapi mengejar sertifikatnya harus susah juga berbelit-belit ya. Harus juga tambah biaya ini, biaya materialnya, biaya yang sebetulnya tidak perlu. Itu berarti tanda moralitas belum tembus pada ke akar-akar kehidupan dalam dunia pendidikan. Ya, demikian pertemuan kita saat ini, semoga bisa berguna bagi kita sekalian. Selanjutnya siapa yang siap memimpin doa? Salah seorang Ibu Leni Amin. Ya, Ibu Leni, silakan menutup pertemuan kita dengan doa. Baik, saya akan membacakan doa. Saya menuntun menurut agama dan percayaan Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sampai dengan saat ini Tuhan selalu merasakan penyertaan dan tuntunan Tuhan, terutama lewat perkuliahan mata kuliah isu-isu kritis manajemen pendidikan. Kami bersyukur karena Tuhan yang telah memimpin dari permulaan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kiranya materi yang telah kami dapatkan ini Tuhan
Ya, oke, terima kasih kepada Leni Awu yang sudah memimpin doa. Jadi semoga apa yang kita dapatkan saat ini bisa berkenan dan juga bisa menambah wawasan akan pentingnya moralitas dalam manajemen pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga tetap semangat.